Di tengah tekanan ekonomi global, neraca perdagangan Indonesia pada April 2023 masih mampu mengukir surplus 3,94 miliar dolar Amerika Serikat. Ini berarti neraca perdagangan Indonesia sampai April 2023 surplus selama 36 bulan berturut-turut. Surplus pada April menguat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 2,83 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati membukukan kinerja surplus perdagangan, ekspor Indonesia pada April 2023 turun 17,62% month to month akibat libur Idul Fitri. Tak hanya itu, kinerja impor April juga turun 25,45% secara bulanan. Lantaran berkurangnya impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah, hasil minyak, dan gas. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia per akhir Maret 2023 mencapai 402,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5.961,4 triliun rupiah. Posisi ULN Indonesia tersebut naik 2,7 miliar dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan posisi Februari 2023. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar surat berharga negara domestik. Selain itu, pinjaman luar negeri dari sisi swasta juga tengah terdongkrak untuk pembiayaan proyek perusahaan. BI turut mencatatkan Singapura menjadi negara nomor 1 pemberi utang terbesar ke Indonesia dengan nilai mencapai 57,38 miliar dolar Amerika Serikat. Diikuti Amerika Serikat 31,89 miliar dolar Amerika, Jepang, China, dan juga Hong Kong. Tak main-main, Presiden Joko Widodo menyebutkan 345 juta orang di dunia terancam kelaparan akibat krisis pangan. Oleh karena itu, ia menilai sektor pertanian sangat penting bagi setiap negara, sebab jika tidak bisa ditangani dengan baik, akan memberikan dampak negatif yang begitu besar. Menurutnya, sektor pertanian tidak hanya memberikan kehidupan bagi masyarakat, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Sektor pertanian menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 40 juta orang atau sekitar 29% dari total angkatan kerja di Indonesia. Adapun jumlah pengangguran di pedesaan lebih rendah daripada di perkotaan karena bekerja di sektor pertanian. Singapore Food Agency atau SFA menyetop impor babi dari Indonesia seiring ditemukannya demam babi Afrika saat pengiriman babi dari Pulau Bulan, Batam, 19 April 2023. SFA mengimbau bagi perusahaan setempat yang mengimpor babi untuk memastikan produk daging babi diproses dengan panas atau retort kalengan. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi menyatakan, tak hanya impor babi hidup, Singapura juga berhenti mengimpor bentuk karkas dan daging babi. Singapura merupakan negara berlangganan impor babi dari Indonesia. Total ekspor babi hidup tahun 2022 saja mencapai 58,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 870,77 miliar rupiah. Sementara periode 2 bulan pertama di tahun ini sebesar 118 juta dolar Amerika Serikat atau 174,7 miliar rupiah. Salah satu investor Gojek Tokopedia alias Goto dan Grab, SoftBank Vision Fund, rugi 4,3 triliun yen atau setara 473 triliun rupiah. Kerugian SoftBank Vision Fund masih membengkak meskipun saham teknologi di bursa saham mulai rebound setelah anjlok sepanjang 2022.
Sepanjang tahun pajak yang berakhir pada 31 Maret 2023, Vision Fund membukukan kerugian 4,3 triliun yen dibandingkan kerugian 2,55 triliun yen pada periode sebelumnya. Kerugian di dana investasi yang dipimpin oleh Masayoshi Son tersebut membuat SoftBank rugi 5,28 triliun yen dibanding rugi 3,43 triliun yen pada tahun sebelumnya. Memang, investor kelas kakap itu berhasil mencetak keuntungan signifikan dari penjualan saham perusahaan teknologi terkenal seperti Uber. Namun penurunan tajam harga saham perusahaan AI China, SenseTime, dan Goto membuat mereka harus mencatat kerugian besar.